semua? Tidak Ibu, ada yang bukan yang mungkin. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, silakan untuk ketua kelasnya memimpin doa. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, seharusnya kalau kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Doa kita. Doa kita. Baik, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin kalian tetap semangat belajar ya. Dikarenakan fisika itu sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, bahkan dengan budaya di sekitar kita. Jadi, kalian jangan takut dengan fisika, karena hari ini kita akan belajar melalui contoh yang sering kita temui. Nah, minggu lalu kita telah mempelajari tentang massa jenis dan sifat-sifat fluida. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang fluida statis dan penerapannya di kehidupan sehari-hari. Ibu berharap hari ini kalian aktif bertanya, aktif berdiskusi, dan berani menyampaikan pendapat. Tidak apa-apa jika kalian belum tepat karena kita akan belajar bersama-sama di sini. Baik, pada hari ini pembelajaran kita yaitu fluida statis dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran kita ialah yang pertama, menjelaskan konsep fluida statis dengan benar sesuai komponen yang tepat. Yang kedua, menelaah hubungan antara kedalaman tekanan hidrostatis berdasarkan data hasil pengamatan dengan tepat. Yang ketiga, menjelaskan prinsip hukum Pascal secara logis dan sistematis. Yang keempat, mengidentifikasi fenomena fluida statis dengan benar minimal 2 contoh. Dan yang kelima, ialah menarik kesimpulan dari hasil pengamatan fluida statis sesuai dengan konsep ilmiah. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu ingin mengaitkan pembelajaran kita dengan kearifan lokal di Sulawesi Selatan, khususnya di Desa Cikoang. Nah, kalian mungkin pernah mendengar tradisi Maudo Longtoa, yang dimana masyarakat menggunakan minyak kelapa dalam berbagai kegiatan. Nah, coba kalian membayangkan fenomena-fenomena dalam proses pembuatan minyak kelapa tradisional di Desa Cikoang, yang dimana santan yang telah diperas itu kemudian dipanaskan hingga menghasilkan minyak kelapa. Setelah proses pemanasan akan terbentuk 2 lapisan cairan, yaitu minyak dan sisa air. Nah, jika kita mengamati bersama-sama, minyak kelapa itu selalu berada di bagian atas, sedangkan air berada di bagian bawah. Nah, coba dipikirkan, mengapa minyak kelapa itu berada di atas air? Apakah ada yang tahu? Saya Ibu. Ya, silakan. Jadi minyak kelapa berada di atas air karena massa jenis minyak kelapa lebih kecil dibandingkan dengan massa jenis air Ibu. Nah, betul sekali. Jawabannya sudah sangat tepat. Tepuk tangan untuk temannya. Apakah ada pendapat lain? Saya Ibu. Ya, silahkan. Menurut saya minyak kelapa berada di atas air karena massa jenis minyak itu lebih kecil daripada massa jenis air, sehingga sehingga air akan tetap berada di bawah. Nah, bagus sekali. Jawabannya itu sudah lebih lengkap dikarenakan disertai data massa jenis. Nah, itu menunjukkan bahwa kalian sudah mulai memahami konsep fluida statis. Nah, berikan tepuk tangan lagi untuk temannya. Baik, selanjutnya kita akan mendiskusikan materi ini secara berkelompok. Nah, untuk kelompoknya kita akan mengambil kelompok yang minggu lalu yang telah dibagikan. Nah, untuk itu silahkan kalian duduk berdasarkan kelompok masing-masing. Sudah Ibu.
Ya baik, saya akan membagikan LKPD ke setiap kelompok. Baik, sebelum mengerjakan LKPD, silakan kalian membaca bahan ajar yang telah Ibu bagikan di grup kelasnya. Nah, jika sudah membaca bahan ajarnya, silakan untuk mengerjakan LKPD-nya masing-masing. Baik, Ibu. Sebelumnya, jika ada yang kurang dipahami atau yang mau ditanyakan, silahkan angkat tangan ya. Bu, Untuk tingginya itu kita mengukur dari dasar wadah sampai batas masing-masing lapisan. Gunakan penggaris secara tegak untuk mengukurnya. Terima kasih. Iya. Ibu, kelompokku juga mau bertanya. Kenapa itu kira-kira minyak sama air tidak bisa bersatu? Itu dikarenakan sifat keduanya itu berbeda. Minyak dan air itu tidak saling melarutkan, jadi tetap membentuk dua lapisan. Oke, Ibu, terima kasih. Ibu, Iya. garisnya miring bagaimana? Kalau garisnya miring itu kita mengambil rata-rata atau melihat bagian yang paling jelas batasnya. Yang penting konsisten antar kelompok. Terima kasih, Bu. Ya.
penggaris beradat tidak lurus dan kalian mengukur dari dasar wadah. Perbedaan hasil itu wajar dalam percobaan. Yang penting kalian teliti dan mendiskusikan penyebabnya. Ibu, Iya. kenapa itu tekanan yang kami itu berbeda dengan kelompoknya? Nah, pertanyaan yang sangat bagus. Coba kalian cek kembali data kedalaman dan satuan yang digunakan. Dalam praktikum, ketelitian itu sangat penting. Nah, anak-anak, di sini kita belajar bahwasanya sains itu membutuhkan kerjasama dan ketelitian. Oke, Ibu. Terima kasih. Baik, dikarenakan waktu diskusi sudah habis, silakan untuk perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan untuk menjelaskan pertanyaan analisis yang ada di LKPD-nya. Silakan yang menarik kelompok 3 yang pertama. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan membacakan atau memaparkan hasil diskusi kami. Di mana yang pertama itu tadi, mengapa minyak berada di atas air. Hasil diskusi kami itu karena minyak, massa jenis minyak itu lebih kecil dibanding dengan massa jenis air. Massa jenis minyak itu sekitar 920 kg meter kubik, sedangkan air sekitar 1000 kg per meter kubik. Zat yang memiliki massa jenis lebih kecil akan berada di atas zat massa jenisnya yang lebih besar. Dan yang kedua, jika tinggi cairan ditambah, apa yang terjadi pada tekanan di dasar wadah? Hasil diskusi kami itu, jika tinggi cairan ditambah, maka tekanan di dasar wadah akan semakin besar. Hal ini karena tekanan hidrostatis bergantung pada kedalaman cairan, sehingga semakin dalam suatu titik maka semakin besar tekanan yang diterimanya. Dan yang ketiga, bagaimana prinsip hukum Pascal diterapkan pada alat pemeras santan. Hasil diskusi kami yakni pada alat pemeras santan itu tekanan yang diberikan pada satu bagian akan diteruskan sama besar ke seluruh bagian lidah. Dengan prinsip ini, gaya kecil yang diberikan dapat menghasilkan gaya yang lebih besar, sehingga santan yang diperas tadi dapat dengan lebih mudah. Baik, itu tadi hasil pemaparan hasil diskusi kami dari kelompok 3. Terima kasih atas perhatiannya. Nah, bagus sekali untuk kelompok 3, penjelasannya sudah runtut dan jelas. Nah, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, Ibu sangat mengapresiasi kerjasama kalian kali ini karena semua kelompok sudah aktif berdiskusi. Sebelumnya, apakah ada tanggapan dari kelompok lain untuk kelompok 3? Kelompok kami, Bu. Ya, silakan. Jawaban yang diberikan dari kelompok K itu sudah sangat betul. Tapi dari kami menambahkan bahwa tekanan hidrostatis
tidak hanya dipengaruhi oleh kedalaman, tetapi juga dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Nah, sangat bagus tambahan dari temannya. Jadi semakin lengkap konsep yang kita pahami. Nah, apakah ada lagi yang ingin menanggapi? Kelompok Ibu. Ya, silahkan. Jadi kami setuju dengan kelompok itu tadi karena mesin hukum Pascal memang digunakan pada alat pemerasan. Nah, bagus sekali. Berarti kalian sudah mampu menganalisis penerapan konsep fisika dalam kehidupan sehari-hari. Oke, bagus ya. Silahkan lanjut ke kelompok berikutnya. Baik, karena semua perwakilan kelompok telah menyampaikan hasil diskusinya, saya akan memberikan penjelasan konsep mengenai apa yang telah kita diskusikan. Yang pertama itu, minyak kelapa memiliki massa jenis sekitar 920 kg per meter kubik. Nah, yang dimana lebih kecil dibandingkan air, yaitu 1000 kg per meter kubik. Nah, hal inilah yang menyebabkan minyak berada di atas air. Nah, tadi juga kita sempat mempelajari mengenai tekanan hidrostatis pada LKPD-nya, yang dimana terdapat persamaan dengan tekanan sama dengan massa jenis dikali percepatan gravitasi dikali kedalaman atau ketinggian, yang dimana semakin dalam suatu titik di dalam zat cair maka tekanannya itu akan semakin besar. Selanjutnya masuk pada tekanan hidrostatis ini dipengaruhi oleh massa jenis, gravitasi, dan kedalaman. Dalam konteks minyak kelapa, semakin tinggi permukaan minyak, maka tekanan di dasar wadah akan semakin besar. Sebelum kita lanjut, apakah ada yang ingin bertanya? Saya Ibu. Ya, silakan. Kenapa massa jenis minyak itu bisa lebih kecil daripada massa jenis air, Ibu? Pertanyaan yang sangat bagus. Nah, massa jenis suatu zat itu dipengaruhi oleh jenis partikel penyusunnya dan kerapatan partikel tersebut. Nah, pada minyak kelapa, partikel-partikelnya itu lebih renggang dibandingkan air, sehingga massa persatuan volumenya itu lebih kecil. Oleh karena itu, massa jenis minyak kelapa lebih rendah dibandingkan air. Bagaimana? Baik, Ibu paham. Nah, anak-anak, untuk lebih memahami materi ini, silahkan kalian untuk mendengarkan dan memahami apa yang akan saya jelaskan. Baik, Ibu. Nah, materi selanjutnya yaitu hukum Pascal.
melihat persamaan hukum Pascal yang kita gunakan, yang dimana pada proses pemerasan santan dalam pembuatan minyak kelapa, tekanan yang diberikan akan diteruskan ke seluruh bagian fluida. Inilah yang dinamakan prinsip hukum Pascal. Selanjutnya pada materi hukum Archimedes. Nah, ketika benda dimasukkan ke dalam minyak kelapa, benda tersebut akan mengalami gaya ke atas. Namun, dikarenakan massa jenis minyak itu lebih kecil daripada air, gaya apungnya juga akan lebih kecil. Sampai di sini, apakah masih ada yang kurang diketahui? Saya mau bertanya Ibu, Ya, silakan. mengapa benda yang dimasukkan ke dalam minyak bisa mengalami gaya ke atas? Nah, pertanyaan yang sangat bagus. Nah, ketika suatu benda dimasukkan ke dalam fluida, fluida tersebut akan memberikan gaya ke atas, yang dimana gaya tersebut disebut gaya apung. Gaya ini muncul dikarenakan adanya perbedaan antara bagian bawah dan bagian atas benda. Dengan demikian, tradisi maut lengkuah tidak hanya memiliki nilai budaya, tetapi juga mengandung konsep ilmiah fisika, khususnya fluida statis. Nah, baik, sebelum kita akhiri, Ibu akan memberikan evaluasi singkat mengenai materi pada hari ini. Pertanyaan yang pertama, ada yang tahu bagaimana hubungan kedalaman dengan tekanan? Saya Ibu, Iya, silakan. menurut saya Bu, tekanan itu berbanding lurus dengan kedalaman. Artinya, semakin besar kedalaman, maka tekanan juga akan semakin besar. Karena dipengaruhi oleh massa jenis zat cair, gravitasi, dan inisidaritas cair. Oke, penjelasan yang bagus. Masih ada pendapat lain? Saya Ibu, Ya, silakan. jadi menurut saya itu semakin dalam suatu zat cair maka tekanan semakin besar. Jadi kalau kita berada di bagian bawah, tekanannya itu lebih kuat dibanding jika kita di atas. Bagus. Jawaban kalian sudah mengarah ke konsep tekanan hidrostatis. Nah, kita lanjut ke evaluasi selanjutnya. Apa contoh penerapan hukum Pascal? Ya, silakan. Contohnya dongkrak hidrolik yang digunakan untuk mengangkat mobil di bengkel. Bagus. Ada lagi? Saya Bu, itu yang rem hidrolik pada kendaraan dan alat pemerasan kan Ibu, karena tekanannya yang diberikan pada satu bagian akan diteruskan sama besar ke seluruh fluida sehingga mempermudah pekerjaan. Oke, jawaban yang sangat bagus. Berikan tepuk tangan untuk teman-teman kalian yang telah menjawab.
Oke, baik. Sebelum itu, silakan kalian refleksikan pembelajaran hari ini dengan mengisinya pada bagian terakhir di LKPD. Baik, Ibu. Dan silakan juga mengerjakan tugas tambahan yang akan saya kirimkan. Untuk tugas tambahannya dikerjakannya secara individu ya. Oke Bu, baik Bu. Nah baik, dikarenakan waktunya tersisa kurang lebih 10 menit lagi, saya akan menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Kesimpulan yang pertama yaitu tekanan hidrostatis bergantung pada kedalaman. Yang kedua, massa jenis menentukan posisi benda dalam fluida. Yang ketiga, hukum Pascal dan Archimedes memiliki banyak penerapan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam budaya lokal. Baik, untuk pembelajaran minggu depan kita akan mempelajari fluida dinamis, yaitu fluida yang bergerak. Jadi silahkan dipelajari terlebih dahulu materi tentang debit aliran dan asas Bernoulli agar kalian lebih siap mengikuti pembelajaran berikutnya. Ibu bangga karena hari ini kalian aktif bertanya, aktif berdiskusi dan bekerja sama dalam kelompok. Tetap semangat belajar ya anak-anak. Dengan pembelajaran kita hari ini, semoga pembelajaran ini dapat menambah pemahaman kalian, tidak hanya secara ilmiah tetapi juga dalam menghargai kearifan lokal. Untuk itu, silakan ketua kelas memimpin doa. Baik, pembelajaran sudah berakhir. Mari kita sama-sama berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing kepada Allah. Doa bersama. Baik, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Thank you.